Shalom KKS yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari bangsa Israel kita diajari berperang. Perang melawan roh-roh jahat, melawan kelemahan kita, melawan kutuk dan perjanjian nenek moyang. Namun banyak anak Tuhan lupa. Hanya menengking, mengusir iblis dan mematahkan, menghancurkan. Namun sesudah perang lupa menjarah. Ini mungkin karena kata-kata menjarah tidak terdengar bagus di telinga kita, karena seperti orang rakus. Padahal itu adalah salah satu hukum perang. Jadi selesai berperang, jarahlah. Menjarah tidak dibenarkan apabila saat kita bertamu, kita membawa banyak makanan tanpa etika, memasukkannya ke dalam kantong plastik untuk kita bawa pulang. Ini perilaku yang tidak dibenarkan. Inilah menjarah yang benar. Saat engkau mematahkan kelemahanmu, menghancurkan roh kemiskinan, dan kutuk kemiskinan dalam dirimu, itu engkau sedang berperang. Kemudian engkau menjarah hasilnya dengan melepaskan berkat atas hidupmu, sebab firman Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan taat, maka segala berkat akan datang kepadamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah bakulmu. Inilah sikap habis perang, kemudian menjarah. Yosua 22 ayat 5 dan 8. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Pada pasal 22 kitab Yosua ini juga menceritakan salah paham di antara bangsa Israel. Bani Ruben, Gad, dan Manasye yang setengahnya kembali ke Gilead, dan ketika sampai di Gilead, mereka membuat mezbah yang menghadap ke Kanaan. Hal itu terdengar oleh suku Israel lainnya, sehingga mereka menganggap suku-suku itu hendak menjadi satu dengan penyembahan orang Kanaan yang menyembah Allah asing, sehingga mereka memutuskan Imam Pinehas untuk mengecek kebenarannya. Setelah Pinehas mendengarkan penjelasan mereka, barulah diketahui bahwa ketiga suku itu tidak bermaksud meninggalkan Allah Israel, namun meneguhkan anak-anak dan keturunan mereka agar selalu mengingat dan setia menyembah Allah Israel. Yosua 22 ayat 24-30. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran, dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi, tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari
demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami. Bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan, Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat, serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia, mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. KKS, marilah kita belajar mengelola konflik. Berilah telinga kepada perkataan saudaramu, dengarkan saat saudaramu menjelaskan, dan jangan terburu-buru menyalahkan dan menghakimi. Amin.